Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di bulan Ramadan ini kita menahan lapar, menahan dahaga, bahkan kita dituntut untuk selalu menjaga nafsu kita. Namun di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang setiap hari bukan hanya menahan, tapi betul-betul kekurangan. Ramadan seakan mengetuk kita, mengetuk hati kita dengan satu pertanyaan, yakni sudahkah puasa kita melahirkan kepedulian sosial? Atau jangan-jangan puasa hanya berhenti pada ritual pribadi tanpa berdampak pada sekitar. Dan sore hari ini saya Nur Masinta menyapa Anda semua. Kita akan mengupas tuntas, menguliti sebuah tema yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, yakni terkait dengan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Dan sore hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang Masya Allah luar biasa untuk Anda. Sudah berada di samping saya tentunya. Beliau ada Ustadz Dr. Haji Ridwan Furqoni MPI yang merupakan Wakil Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Kasihan Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Nurma. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Bawaannya senyum terus ya Ustadz ya? Ya, jadi menularkan vibes positif Amin. untuk kita semua insya Allah ya Ustadz ya. Kita harus bermanfaat untuk sekitar kita. Iya, kan? karena temanya juga kepedulian sosial, jadi peduli untuk membagikan senyuman, kebahagiaan. Insya Allah. Jadi keberadaan kita itu harus selalu bermanfaat untuk orang-orang sekitar Masya Allah, harus pasti harus, itu ya. iya. Wajib ain katanya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, tema kita sore hari ini menarik banget Ustaz terkait dengan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Dan ini ada kaitannya juga Ustaz, katanya kalau misalnya puasa ini juga sebagai refleksi bagi diri manusia, diri sebagai orang mukmin ketika merasakan saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih banyak kekurangan, kemudian mereka yang mungkin setiap harinya itu puasa tanpa ada jadwal puasa gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, lalu bagaimana nih Ustadz memahami ataupun memaknai terkait dengan kepedulian sosial dalam Islam ini, terutama ketika dikaitkan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, makna kepedulian sosial ini seperti apa yang harusnya perlu kita sebagai pengingat atau reminder kita bersama Ustadz? Oke. Saya salam dulu ya ke pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Kepedulian sosial di dalam agama Islam itu sesungguhnya satu kesatuan ya, bahwa dalam beragama itu memang harus punya dampak terhadap kehidupan sosial. Tidak cukup beragama itu hanya untuk kepentingan kesalehan pribadi saja. Banyak ayat hadis yang menjelaskan itu. Yang sangat populer misalnya surat Al-Maun, Ara'aita alladzi yukadzdzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, dan seterusnya ya, sampai akhir itu. Bahkan di situ disebut orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli pada fakir miskin, itu dianggap dia mendustakan agama. Bagaimana kepedulian itu bagian tak terpisahkan di dalam beragama kita. Begitu kira-kira Mbak Nurma. Jadi supaya kita tidak hanya ibadah untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Kita memberikan empati juga gitu ya Ustadz ya? Iya, untuk itu sesungguhnya agama Islam itu hadir di muka bumi. Jadi agama ini hadir agama kasih sayang juga ya Ustadz supaya orang-orang yang menjalankan agama ini juga terlibat dalam membangun kesejahteraan hidup bersama. Islam mengajarkan kita untuk tidak egois, tidak kaya sendirian, tidak makmur sendirian, tetapi harus berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu. Oke, lalu bagaimana nih puasa seharusnya membentuk kepekaan hati kita Ustaz terhadap kondisi sosial dan juga penderitaan sesama. Misalnya nih ketika puasa Ramadan, apakah kita harus berbagi kepada sesama saudara-saudara kita di luar sana itu hanya untuk bulan Ramadan saja atau mungkin seperti apa Ustaz? Ramadan itu diberikan oleh Allah untuk kita, umat Islam ini. Kalau saya menggambarkan, kalau kendaraan itu masa servis begitu ya, masa servis. Jadi setelah 11 bulan begitu kan, kemudian kita kembali di install ulang lah cara kita beragama. Nah di dalamnya ada pelatihan yang sangat lengkap. Beberapa narasumber juga sudah menyampaikan, ada pelatihan yang bersifat spiritual, ada fisik juga, begitu orang puasa jadi saya termasuk
memperbarui semangat kepedulian sosial itu. Nah, di dalam bulan Ramadan kita ini berlatih untuk ikut merasakan lapar, ikut merasakan kekurangan. Ada makanan yang sesungguhnya halal, tapi kita harus nahan untuk tidak makan sampai nanti waktunya berbuka. Nah, perasaan-perasaan itu menjadi bagian dari empati kita terhadap orang-orang yang sehari-hari memang kekurangan, sehingga dengan sendirinya berpuasa itu membuat kita peduli. Oh, seperti ini loh yang dirasakan orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan dari situ kita tergerak untuk beragama kita harus sampai kepada mereka. Gitu. Jadi untuk membagikan kasih sayang dan juga meningkatkan rasa syukur kita ya Ustadz ya. Oke. Nah, lalu gini nih Ustadz, kadang tuh fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang mungkin bukan pemirsa juga, saya yakin kalau pemirsa yang nonton Cahaya Ramadan ini pasti mereka adalah orang-orang yang punya empati tinggi gitu ya Ustadz ya. Mungkin tapi ada beberapa nih Ustadz yang identik dengan konsumsi berlebihan. Mungkin karena Ramadan ini kan banyak promo-promo, diskon-diskon dari mulai makanan, pakai baju-baju, pakaian untuk lebaran dan lain sebagainya. Nah, terkadang itu membuat masyarakat tuh sering lupa gitu Ustadz, bahwasanya mumpung ada diskon belilah, karena nanti untuk kunjungan lebaran hari pertama kemana, hari kedua kemana, kemudian yang kedua juga makanan-makanan yang banyak promo-promo itu mereka jadinya menjadikan budaya konsumsi. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini seperti apa nih Ustadz? Ya, sesungguhnya itu manusiawi Mbak. Itu manusiawi ketika orang seharian lapar, kemudian sore kita mempersiapkan segalanya menjadi lebih istimewa dari sebelumnya atau dari biasanya. Hadisnya juga menyatakan kalau kegembiraan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat berbuka, yang kedua besok kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, saat berbuka memang gembira. Nah, seringkali dalam mengekspresikan kegembiraan itu kita berlebih-lebihan itu. Biasanya nggak membuat kolak, nggak membuat makanan ini itu jadi buat seakan-akan jadi makanan wajib ya Ustaz. Iya, seakan-akan ini mau dimakan semua begitu kan. Padahal begitu sudah nyicipi 1, 2 sudah penuh ini, dan sebagian mungkin terbuang atau tidak terkonsumsi. Nah, sesungguhnya ini ujian, Mbak. Ini ujian bahwa meskipun kita punya kesempatan untuk makan yang banyak, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu, ya edukasi yang terus-menerus begitu, bahwa bulan Ramadan itu bukan sekedar ganti jadwal makan gitu. Seringkali kan orang seperti ganti jadwal makan yang biasanya pagi, siang, sore menjadi sore, malam, dan pagi begitu. Sehingga betul ada satu riset yang pernah saya baca, meskipun makan hanya pagi sore, tapi konsumsi umat muslim ternyata meningkat begitu. Ya karena terlalu ekspresif itu mengekspresikan kegembiraan makan di malam hari itu. Nah, ini satu ujian, sinyal bahwa kita perlu kembali. Substansi Ramadan sesungguhnya bukan untuk berlebih-lebihan. Nah, hanya memang kadang-kadang orang bukan karena kepentingan ibadah, ini momentum ini kita untuk jualan, begitu. Ya, kita juga perlu mengedukasi bahwa meskipun kita punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan finansial di bulan Ramadan, ya itu tidak harus berlebih-lebihan juga begitu. Lalu bagaimana nih Ustadz bentuk kepedulian kita nih kepada sesama itu harus yang seperti apa? Misalnya kan tadi Ustadz sampaikan bahwasanya kita harus menjaga tidak boleh israf atau berlebih-lebihan ya Ustadz ya dalam konsumsi, kemudian dalam belanja dan lain sebagainya. Nah, mungkin bentuk kepedulian sosial yang seharusnya nih untuk umat muslim, umat yang beriman seharusnya untuk dijalankan di dalam bulan Ramadan ini seperti apa Ustadz? Kita perlu berbagi, berbagi. Kita punya kelebihan harta, kita berbagi harta. Dan ini sesungguhnya sudah menjadi semangat banyak ya di antara kita. Maka ada yang bilang itu, orang Islam itu paling lomo, bahasa Jawanya, atau paling dermawan saat bulan Ramadan. Karena semangat berbagi ini selalu kita gelorakan. Dan betul, orang bisa hidup tanpa gaji menurut saya di bulan Ramadan. Kalau pagi sahur di masjid mana, kalau sore buka di masjid mana, begitu. Karena setiap masjid menawarkan takjil ya, begitu. Ya. Dan orang ketika ikut memberikan takjil itu semangatnya adalah saya dinilai seperti orang berpuasa. Nah, semangat ini terus kita gelorakan ya, berbagi. Tapi tidak sekedar berbagi makanan ya. Ya, semangat kepedulian itu harus menyentuh wilayah yang lebih luas. Nah, seringkali
seakan-akan kalau sudah memberi takjil itu sudah selesai tugas berbagi kita. Enggak ya, itu salah satu saja. Masih ada anak yatim yang harus kita santuni, masih ada fakir miskin yang dia tidak hanya hidup di bulan Ramadan, masih ada orang-orang yang membutuhkan sapaan kita. Anak mau sekolah ternyata bisa makan tapi nggak bisa bayar sekolah. Saat sakit ternyata nggak bisa berobat. Berobatnya gratis karena BPJS, tapi perjalanannya bayar, ternyata nggak bisa perjalanannya gitu. Sehingga bentuk kepedulian kita ini bisa sangat beragam sesuai dengan keadaan apa istilahnya orang yang akan kita bantu. Ada yang kebutuhannya makan, ada yang kebutuhannya sekolah, ada yang kebutuhannya berobat, ada yang kebutuhannya layanan yang macam-macam. Nah, tentu disitulah kita ini bisa kreatif ya di dalam melaksanakan kepedulian itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Oke, berarti tidak hanya melulu soal materi ya Ustaz ya, tapi kita perlu mempertimbangkan atau melihat dari kondisi atau keadaan dari berbagai sisi juga gitu ya Ustaz ya. Betul. Saya lama ya bergelut di dunia kesos, kesejahteraan sosial. Di Dinas Sosial itu ada kamus yang namanya PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dulu agak kasar namanya PMKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sekarang dihaluskan ya. Itu ada 26 macam loh Mbak. Ada mulai dari bayi terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, disabilitas, ODGJ, korban narkotika, lansia terlantar, orang dengan HIV AIDS dan macam-macam itu. Bagi saya tafsir Al-Ma'un di abad ini gitu, itu ya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu. Mereka yang harus kita sapa. Beragama kita harus sampai kepada mereka. Yang difabel terbantu pelayanannya, yang sakit bisa kita obati, yang butuh santunan pengasuhan kita bisa hadirkan pengasuhan dalam bentuk yang lain karena orang tuanya tidak mampu misal dan seterusnya. Jadi sangat banyak ini ragam kepedulian sosial itu bisa kita lakukan. Begitu. Cuman untuk menumbuhkan kepedulian sosial ini terkadang yang susah untuk diketuk. Iya, kesadaran itu memang tadi namanya manusia itu kan pasang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus, ya kadang naik kadang turun. Manusia itu makanul khotok wanisian, gampang terpleset, gampang lupa ya. Memang kemudian kita perlu selalu ada majelis ilmu, harus ada tawasau bil haq yang terus menerus, yang tidak boleh berhenti. Itu bagian dari selalu menjaga kesadaran agar berislam kita itu menyapa mereka. Gitu. Nggak cukup berislam kok hanya rajin sholat dan rajin puasa saja, sementara orang-orang sekitarnya nggak tersantuni. Filosofi sholat. Sholat itu kita awali dengan takbiratul ikram, fokus menghadap ke arah kiblat, tidak boleh noleh, tidak boleh nyambi yang lain, tapi diakhiri dengan salam, menoleh ke kanan, apa yang dibaca, assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu Allah berikan pada kalian. Menoleh ke kiri, itu sebuah simbol sesungguhnya bahwa kedekatan kita kepada Allah, hablum minallah gitu, itu harus dilanjutkan dengan hablum minannas, dengan kepedulian gitu. Dalam banyak ayat Allah juga menyampaikan setelah wa aqimus shalah, terusannya hampir selalu wa atuz zakah gitu. Saya ngisi pengajian itu kalau saya baca wa aqimus shalah, jamaah itu mesti otomatis jawab wa atuz zakah karena saking banyaknya ayat itu. Nah, itu adalah satu pemantik bagi kita bahwa aqimus shalah itu lanjutannya adalah zakat. Bahwa kedekatan kita kepada Allah itu lanjutannya adalah berbagi. Gitu. Iya. Begitu kira-kira beragama kita ini memang harus peduli pada sekitar kita. Iya, karena kalau hanya fokusnya kepada hablum minallah saja, hablum minannasnya tertinggal juga tidak akan balance untuk amalan kita ya Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Memang Ustadz, bukan untuk sekedar soleh pribadi kita diciptakan gitu. Kita harus ini berbagi juga dong, kita hadir di dunia ini untuk membangun kesejahteraan bersama. Iya, karena nanti kalau misalnya tiljanah juga bareng-bareng ya Ustadz ya. Iya, sendirian kan sepi surganya nanti. Betul, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan.
Ya, pemirsa, Anda masih tetap bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan dan juga masih dengan tema kepedulian sosial di bulan Ramadan dan juga masih bersama dengan Ustadz yang akan berbagi banyak hal yang menarik terkait dengan kepedulian sosial ini, masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ridwan Furqoni MPI. Dan tadi kita sudah sedikit banyak menyimak bahwasannya kepedulian sosial ini tuh tumbuhnya dari hati dan kita juga perlu menumbuhkan ini tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan selanjutnya nanti. Nah, Ustadz, terkait dengan kepedulian sosial di bulan Ramadan nih Ustadz, bagaimana nih ketika kita menyibukkan ibadah nih Ustadz di tengah-tengah bulan Ramadan ini kan pastinya sibuk dari mulai sahur, kemudian pergi subuhan dan lain sebagainya, dan kemudian nanti masih ada puasa, sholat taraweh juga ya Ustadz ya, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita untuk bisa membagi waktu nih di tengah-tengah kesibukan kita supaya kita bisa membagi kepedulian kita kepada sesama juga nih Ustadz, supaya tidak sendirian tadi, karena tadi kata Ustadz kalau misalnya kita masuk surga sendirian kan sepi Ustadz. Ya, satu pandangan kita di dalam beragama di mana ada kepedulian di situ, itu jangan dianggap bahwa ibadah ini satu hal di sini, kemudian kepedulian itu satu hal di sana. Enggak, gitu ya. Ini satu kesatuan, terintegrasi di dalam hidupan kita beragama. Sehingga kepedulian itu selalu menjadi nafas kita sehari-hari. Di sekitar kita kan mesti selalu ada orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya sederhana ya, kita ke masjid bawa motor. Kemudian di tempat parkir ternyata ada jamaah lain yang kesulitan parkir. Kita bisa kok menolong. Misalnya, atau mau mengeluarkan dari parkiran kesulitan misalnya, atau kemudian di masjid kita ngelihat ada itu teman-teman yang sering dia nata sandal supaya rapi gitu, oh ini kok sandal berantakan kemudian rapi, bagian dari kepedulian dia terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kepedulian itu harus dibangun memang bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, itu yang harus diedukasi. Bahwa beragama kita ya begitu. Gitu. Meskipun hanya sekedar senyuman juga nggak apa-apa ya Ustaz ya. Tapi jangan senyum sendiri ya. Nanti dikira punya masalah mental kita. Ini katanya kalau senyum itu ibadah juga ya Ustaz ya. Iya, senyum ibadah tapi harus tepat waktu dan tempatnya, kira-kira begitu. Oke, baik Ustadz. Jadi supaya tidak hanya menjadi wacana, supaya kita benar-benar mempraktekkan bagaimana kepedulian sosial ini di bulan Ramadan. Tadi Ustadz sampaikan bahwasanya kita menata sandal pun juga itu sebagai bentuk kepedulian sosial ya Ustadz ya. Kadang, tapi gini Ustadz, kadang itu orang-orang tuh lebih sibuk untuk memberikan santunan atau bantuan itu kepada saudara-saudara kita yang mungkin yang jauh. Nah, mungkin belum bisa melihat ada di belakang kita, di dekat kita sendiri, tetangga kita mungkin, atau bahkan saudara sekandung pun yang masih kekurangan. Nah, kadang tuh lebih fokusnya tuh kepada bantuan-bantuan untuk masjid dan juga saudara-saudara yang lain yang di luar itu. Nah, itu gimana Ustadz supaya kita bisa juga untuk menggerakkan hati kita melihat di sekitar kita dulu, mulai dari keluarga, tetangga terdekat, dan juga lingkungan terdekat, Ustadz? Ya, itu dengan sendirinya saya kira ketika di dalam hati kita itu sudah sudah terbangun sikap beragama yang menyeluruh gitu ya, itu dia akan peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kadang kepekaan itu yang perlu diasah. Mengasahnya bagaimana? Mengasahnya dengan sering masuk dalam majelis ilmu, kemudian sering terlibat dalam momen-momen untuk berbagi, itu akan mengasah kepekaan kita. Nah, dengan kepekaan yang terasah, maka kita akan peduli dengan siapa saja, dengan orang-orang yang dekat, keluarga, tetangga, bahkan memang tetangga itu menjadi utama gitu. Ajaran Nabi itu sangat detail ya. Kalau kita punya acara, kita punya makanan, kita diperintahkan untuk memberi pada tetangga, gitu. Kalau tetangga ada 2 makanannya cuma 1 gimana? Gitu. Kata Nabi ketika Aisyah tanya, berikan yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu, karena yang paling sering ketemu gitu. Nah, itu perintahnya sampai sedetail itu. Nah, tapi itu nggak akan dilakukan kalau orang nggak punya kepekaan, Mbak. Nah, kepekaan itu yang harus diasah terus. Kepekaan yang harus diasah ya Ustaz ya. Karena kan kadang gini Ustaz mikirnya, kalau misalnya nyumbangnya di masjid kan ada namanya. Kalau untuk keluarga dan tetangga meskipun namanya hamba Allah ya, gitu. Terus disebut itu hamba Allah itu, tahu nggak saya loh itu.
Jadi lebih baik sesungguhnya kita ini kan ada perintah untuk mengelola zakat infak. Itu secara lebih transparan, lebih rapi, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Maka sekarang ada lembaga-lembaga zakat yang tersertifikasi. Nah, kita juga bagus kalau bisa menyalurkan kepedulian kita itu lewat lembaga-lembaga itu. Itu akan membawa dampak positif begini. Hubungan kita dengan orang yang kita bantu itu akan lebih terjaga. Ya. Coba bayangkan kalau kita membantu orang terus-menerus, kita beri, kira-kira relasinya seperti apa? Dia akan merasa sangat berhutang pada kita dan kita akan merasa sangat superior pada dia. Nah, itu akan bisa dihindari ketika kita mengekspresikan ya, kita memberikan kepedulian kita itu dalam bentuk harta melalui lembaga zakat. Dia nggak tahu siapa yang bantu. Betul. Sementara kita nggak merasa hebat karena sudah membantu. Begitu. Dan orang yang kita beri juga tidak akan merasa berhutang budi nggak gitu merasa, ya Ustaz ya. Karena dia dibantu oleh lembaga gitu. Nah, itu akan membantu kita lebih ikhlas sesungguhnya. Gitu. Maka didorong ada banyak lembaga amil zakat yang bersertifikat. Kalau di Muhammadiyah ya Layismu, kalau di NU ada Layisnu, kemudian ada Basnas dan yang lain. Kita bisa lewat itu. Karena kadang begitu Ustadz, kalau di masyarakat tidak sedikit ya Ustadz ya, yang mungkin kita jumpai bersama bahwasanya ada yang sering banget membantu gitu ya Ustadz ya, tapi karena nanti ada udang di balik bakwan kali ya Ustadz ya, karena lebih enak. Ya awalnya enggak niat begitu, tetapi manusiawi lagi ketika terlalu sering begitu, kemudian yang dibantu merasa berhutang tadi, yang bantu merasa lebih hebat. Jadi gampang untuk memberikan perintah juga ya Ustaz? Iya, lama-lama jadi superior itu, menjadi ada relasi nggak baik gitu. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau untuk di bulan Ramadan ini sendiri seperti apa nih Ustadz, supaya kita terjauh nih Ustadz, selain tadi Ustadz sampaikan bahwasanya melalui lembaga-lembaga itu kan mungkin juga bisa dilakukan di luar bulan Ramadan nih Ustadz. Kalau untuk bulan Ramadan sendiri ini seperti apa Ustadz? Nah, bulan Ramadan itu biasanya masjid-masjid kita ini sangat aktif ya di dalam mengelola berbagai kegiatan termasuk kegiatan sosial. Kita bisa lakukan itu melalui panitia Ramadan di masjid kita masing-masing. Hampir selalu di masjid-masjid itu ada santunan Ramadan, santunan jelang Idul Fitri. Sampaikanlah donasi kita lewat takmir, lewat panitia. Nanti panitia yang akan menyalurkan kepada masyarakat atau jamaah yang membutuhkan. Itu insya Allah akan menjadi lebih terjaga keikhlasannya, lebih terjaga relasi sosialnya, begitu. Dan yang menjadi problem di sekitar kita terentaskan dengan baik. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga nih Ustadz. Misalnya nih, ada beberapa orang yang mungkin ingin sekali di bulan Ramadan ini tuh berbagi, memberikan kepedulian terhadap saudara-saudaranya juga. Tapi mungkin maaf nih Ustadz, masih ada tanggungan atau mungkin belum cukup atau apa, tapi hatinya itu dan juga pikirannya ingin juga berbagi, ingin juga memberikan empati kepada keluarganya atau saudara-saudaranya, tapi dalam materi atau dalam hal lain juga belum mampu nih Ustadz misalnya. Itu apa yang harusnya dilakukan, atau mungkin ada dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi menyebutkan seperti apa Ustadz? Ya, Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam segala hal, termasuk di dalam kita memberi. Kalau memang ada skala prioritas di dalam kita berbagi itu. Kalau memang ada keluarga yang kebutuhannya mendesak, ya itu kita dahulukan, kita utamakan. Sementara ada orang lain yang membutuhkan juga perlu kita bantu semampu kita, tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan pada sesuatu yang sesungguhnya tidak utama. Nah, jangan sampai kemudian bantuan kita itu malah dalam rangka mendapatkan perhatian dari sesama manusia. Iki nek saya nggak bantu kok nggak pantas ya. Gitu. Itu kan jadi bukan karena Allah. Nanti kalau kita nggak bantu nanti dibilang apa sama tetangga. Itu salah niat kita. Nah, seharusnya kita memang betul murni ini karena Allah, ini perintah agama, bukan karena
yang lain. Berarti harus dari hati ya Ustadz dari ya? Hati, Oke, ya, baik. terus. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Ustadz terkait dengan nilai kepedulian yang sosial yang kita bangun di bulan Ramadan ini biar tidak putus hanya di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan setelahnya kita juga tetap menjaga kepedulian sosial ini terhadap keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, maupun kepada saudara-saudara kita di luar sana. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Cahaya Ramadan. Marhaban Ramadan, rindu iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Ya, pemirsa, menarik sekali tema kita pada sore hari ini tentunya terkait dengan kepedulian sosial di bulan Ramadan, dan saya rasa ini menjadi sebuah reminder untuk kita semua juga ya Ustadz, bahwasanya kepedulian sosial ini tidak hanya untuk ibadah diri sendiri, tapi juga untuk mengajak keluarga kita, mengajak masyarakat di luar sana, teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk bisa saling memberikan kasih sayang, karena agama Islam sendiri merupakan agama kasih sayang gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, bagaimana nih agar nilai kepedulian sosial di bulan Ramadan ini tidak putus hanya ketika setelah nanti berkumandang takbir terakhir di bulan Ramadan ini terus udah gitu, kemudian setelah Syawal dan lain sebagainya itu udah deh gitu, karena hanya bulan Ramadan juga hanya mengejar pahala berkahnya di bulan Ramadan saja, tapi untuk seterusnya juga ini seperti apa Ustadz? Ya, dermawannya hanya Ramadan ya, setelah Syawal pelit lagi gitu ya. Ya, yang pertama memang edukasi itu harus terus-menerus, tawasau bil haq, tawasau bis sabr harus terus-menerus sepanjang waktu. Tadi Ramadan ini hanya refresh gitu kan, yang kemudian prakteknya harus kita laksanakan setelah Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Itu yang kedua, amal itu pengalaman saya Mbak ya, amal itu akan lebih permanen ketika coba tidak lagi individual, tetapi dilembagakan. Misalnya kita nyantuni anak yatim, kita kan kalau sendiri kita paling hanya kemudian memberi satu orang. Pada saat kita sedang tidak mampu, kita nggak lagi memberi. Nah, tapi ketika kemudian kita membangun panti asuhan misalnya, atau pusat santunan keluarga misalnya, itu kita mengorganisir lembaga santunan sosial, ini lebih permanen begitu. Pada saat kita tidak bisa hadir langsung, maka sistem kelembagaan yang kita bangun ini bisa mengumpulkan kepedulian banyak orang untuk disalurkan, sehingga tidak lagi temporer tapi bisa berkelanjutan sepanjang waktu. Gitu. Saya pada bentuk yang lain ya, seperti bentuk yang misalnya kepedulian kita terhadap anak-anak yang tidak bisa membaca Quran. Nah, itu kalau kita ngajar saja, begitu kita capek kita berhenti. Tapi kalau kemudian kita dirikan TPA, proses belajar berjalan, kita pergi pun masih jalan itu. Nah, gitu kira-kira. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Kita ini karena keterbatasan waktu juga ya Ustadz ya, mungkin pesan-pesan yang Ustadz akan sampaikan nih kepada pemirsa, teman-teman di luar sana juga terkait dengan Ramadan ini supaya benar-benar menghadirkan perubahan sosialnya seperti apa Ustadz? Pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira bulan Ramadan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembali menginstal diri kita dengan ketakwaan yang Allah perintahkan itu, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh. Kita tidak sekedar kita latih, tapi kita tempa begitu di bulan Ramadan ini kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita. Beragama itu tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Beragama kita itu harus berdampak kepada kehidupan di sekitar kita. Kita nggak boleh solih sendiri, masuk surga sendiri, tapi kita harus solih pribadi, tapi juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Besok kita akan menghadap Allah bersama-sama dan berkumpul kembali seperti ini Mbak, bersama-sama di surga. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan juga remindernya untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadikan kita pribadi yang lebih peka, pribadi yang lebih peduli, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat bermanfaat bagi sesama. Akhirnya saya Nur Masinta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.